Pada tahun 2016 ini, kita mencatat sebagai tahun yang riuh oleh isu kebebasan berpendapat dan berekspresi. Sejumlah kelompok masyarakat yang menyuarakan pandangan dan sikap dan beragam kegiatan mereka itu semestinya dilindungi sebagai wujud kebebasan berpendapat. Namun justru mendapat ancaman serius. Mereka bukan hanya dipinggirkan secara wacana, tetapi juga ditekan secara fisik. Misalnya kita menyaksikan beragam bentuk pembubaran kegiatan damai yang diselenggarakan oleh kelompok dan komunitas masyarakat sipil ini. Bahkan mereka mengalami kekerasan fisik berupa pemukulan dan pengusiran. Di tengah banyaknya tabu warisan kekuasaan masa lalu, sejumlah lembaga, kelompok dan komunitas ini dengan berbagai cara memilih berjuang untuk menyuarakan hak-hak mereka. Mereka memberikan contoh keberanian serta membuka mata bahwa kekerasan dan diskriminasi atas hak dasar manusia adalah sesuatu yang harus dilawan. Dengan berbagai cara, mereka kemudian menghidupkan sumbu perlawanan. Kelompok ini juga menderita oleh stigma yang terus melekat dan dilekatkan tanpa pernah mendapatkan kesempatan yang adil untuk berbicara dan menyampaikan kegelisahan dan kebutuhan mereka sebagai warga negara. Bahkan dalam kasus tertentu menyebutkan apa yang sedang mereka perjuangkan termasuk hal yang berbahaya. Dianggap melawan kepercayaan, dianggap melawan agama, melawan budaya, dan melawan negara. Apa yang diperjuangkan oleh lembaga, kelompok, dan komunitas ini sebetulnya adalah reaksi ketika negara berdiam diri dan tak melakukan perlindungan atas hak mereka sebagai warga. Bertubi-tubi aksi diskriminasi terjadi di ruang publik. Semisal larangan muncul di media televisi, radio, larangan untuk berpendapat dan berekspresi dalam berbagai penyelenggaraan acara, dan rencana pemblokiran situs mereka di jaringan internet. Bahkan mereka harus menyelenggarakan sidang pengakuan para korban agar suara-suara mereka didengar oleh negara. Upaya dari kelompok dan komunitas inilah yang kami anggap penting dan menarik perhatian pers untuk mengungkap problem ketidakadilan yang tersembunyi atau disembunyikan oleh kekuasaan. Kami melihat perjuangan yang mereka lakukan adalah bentuk kebebasan berpendapat dan berekspresi yang mengajak semua warga negara untuk memperbaiki apa yang menjadi problem politik warisan masa lalu, serta memberikan tempat setara bagi mereka yang selama ini terpinggirkan. Kami, juri Tasrif Award menerima sekitar 9 nominator penghargaan, dan setelah melakukan seleksi, akhirnya kami memilih komunitas, kelompok, dan lembaga yang berjuang untuk melawan stigma dan problem warisan kekuasaan masa lalu, serta berani mengungkap kasus kekerasan dan diskriminasi untuk menegakkan kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia. Dewan Juri Tasrif Award 2016 yang terdiri dari Nezar Patria, anggota Dewan Pers, Ignatius Haryanto, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, dan Lufiana, penerima Tasrif Award 2013, memutuskan bahwa penerima Tasrif Award 2016 adalah Forum LGBT IQ, lesbian, gay, biseksual, transgender, interseksual, dan Forum LGBT IQ yang terdiri dari sejumlah organisasi, individu, dan kelompok yang memperjuangkan LGBT di Indonesia. Dan kedua, kelompok International People Tribunal IPT 1965 yang terdiri dari komunitas para korban, peneliti, advokat, praktisi hukum, dan sejumlah organisasi yang peduli pada tragedi 1965 sebagai pemenang penghargaan Tasrif Award 2016. Kami berharap penghargaan kepada dua kelompok ini akan mengarahkan kita pada suatu penghormatan lebih besar kepada pesan yang disuarakan oleh kelompok tersebut, dan juga sebagai upaya menuju rekonsiliasi nasional. Penghargaan ini kami harap akan menyemangati dua kelompok agar terus berjuang dalam hal persamaan hak dan juga dalam hal mendapatkan informasi yang utuh tentang tragedi di masa lalu, terutama bagi pendewasaan kita sebagai sebuah bangsa berdaulat dan beradab seperti yang dicita-citakan para pendiri Republik Indonesia. Jakarta, 23 Agustus 2016, Dewan Juri Tasrif Award 2016. Terima kasih.